Karena di sana sudah banyak segala kemaksiatan pun sudah banyak. Kemaksiatan? Apapun ada di sana. Perasaan Gunung Merapi kan cuma penambang pasir, Ki. Ya. Apa ada kemaksiatan di sana? Yang nantinya akan puncaknya itu sampai meletus dikarenakan kesalahan. Jangan orang mulai tersebutnya. Jelas oleh malaikat, tarik semuanya, ikat kunci keluar, berdoa Tuhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Profesor Jagat. Terima kasih untuk seluruh semua Profesor Jagat dimanapun anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti bacaan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah sedulur pada Profesor Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Eki. Dan insyaallah hari ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait salah satu gejolaknya Gunung Merapi di Jawa ya, karena 3 hari yang lalu sampai sekarang masih mengeluarkan abu vulkanik atau yang dibilang modus gembel ya. Dulu pernah kita ya melakukan modernisasi terkait pertanda dari berbagai bencana, dan kali ini mungkin beberapa kali terkait Gunung Merapi ya. Kenapa sampai ada pertanda apa? Karena sebentar lagi akan Indonesia ini ya khususnya akan mengalami ritual yang paling sakral ya, yaitu pemilihan pemimpin presiden Indonesia. Jadi apakah ada hubungannya dari itu? Apakah ini hanya sebagai gejala alam biasa atau memang ada isyarat dari alam untuk umat manusia? Nanti kita akan coba hadirkan sosok gaib yang bisa menerjemahkan Gunung Merapi erupsi di tahun ini, karena tahun-tahun ini banyak sekali berurutan ya. Bahkan seolah-olah tidak pernah putus. Gunung Merapi, gempa bumi di Jawa Barat kemarin, di Banten. Nah, ini pertanda atau isyarat untuk manusia dari alam atau memang hal yang biasa saja. Semoga nanti video ini bisa diambil hikmahnya dan semoga bisa menjadi wasilah kita semuanya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk seluruh pada pensebuah zakat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi kebenaran untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau saja agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Eki udah siap? Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum malaikat dan izin sang yang nur cahaya nirwana pada saya dan semua orang-orang yang di semua terbanyak tidak dapat dari media sosial sampai media sosial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya panggil bisa sudah terjadi. Jadi pasal Islam dan semua itu termasuk masyarakat. Sang yang berjaya berbanding itu kemudian dan semua beserta keluarganya tidak ada kecuali mobilisasi saat ini sampai mobilisasi ini selesai. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sang yang nur cahaya nirwana tentu saja untuk menghadirkan sesuatu yang mengetahui, yang bisa memberikan informasi terkait erupsi Gunung Merapi saat ini, yang bisa menjelaskan kepada kami dengan izin sang yang nur cahaya nirwana yang diizinkan oleh beliau. Saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator. Energi yang menyesuaikan dengan jasad dan tidak melukai jasad dan sikap penyusup langsung. Energi Assalamualaikum. Kita suaranya langsung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya. Siapa yang diizinkan hadir ini? Saya Kilasmana. Kilasmana. Lasmana. Kilasmana. Ya, Mohon maaf bagi pertapa yang ada di Gunung Merapi. oh Kilasmana petapa sampai sekarang. Saya yang ada di Gunung Merapi. Oh, berarti benar legenda petapa di Gunung Merapi itu ada ya? Ada. Oh, dulu pernah saya mendengar ada sosok petapa di Gunung Merapi, tapi belum pernah ada orang yang menemukan. Ya, itu saya ada di sana. Kilasmana. Kilasmana. Oh, sejak kapan bertapa di Gunung Merapi? Sudah lama saya diam di sana sambil menunggu tugas berikutnya. Oh, ada tugas. Ya, Siapa yang memberi tugas kan, Ki? guru beliau, Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Subhanallah. Berarti Kilasmana sudah menjadi pengikut beliau ya? Ya, Oh, subhanallah. Alhamdulillah. Tapi masih disuruh menjaga di sana. Kalau Kilasmana, dulu kami pernah berdialog dan penunggu Gunung Merapi, tapi pintu yang ke depan yang siapa itu namanya, Ki? Dari Kulon Bangsa Jin. Berarti di sana itu banyak gerbang-gerbang gaib. ya, masih ada kerajaan di sana. Banyak berarti ya, Ki, kerajaan gaib di sana. Masih ada yang fasik maupun yang muslim. Oh, ada yang fasik juga. Ada. Iya, iya, iya. Kalau Aki sendiri posisinya di sebelah mana? Apa wujud Aki di sana masih ada, masih utuh? Ya, saya masih berbentuk manusia. Oh, masih berbentuk manusia. Ya, Tapi kenapa ndak bisa dilihat sama orang, Ki?
saya tidak mau mewujudkan diri. Hanya orang-orang tertentu yang akan saya lihatkan wujud saya. Seumpama ki saya datang ke sana, tapi mau bertemu dengan saya secara wujud nyata. Jika diizinkan. Belum waktunya. Belum waktunya. Oh ya, siapa tahu nanti saya ada kesempatan ke sana silaturahmi. Ya, kalau sudah mendapat izin beliau, pasti saya akan mau. Ya, insya Allah Ki. Insya Allah kalau sudah dapat izin dari beliau ya. Terima kasih Ki. Mohon maaf saya jadi mengganggu pertapanya Ki Lesmana. Mungkin kami ini prajuritnya Sang Hyang Nurjaya Ningrat. Tapi mungkin sudah tahu ya. Ya makanya Ki diizinkan ke sini ya. Ini ingin ada beberapa yang ingin kami ketahui Ki, terkait Gunung Merapi yang saat ini erupsi dan beberapa kejadian alam di tanah Jawa khususnya akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian gempa bumi. Sekarang Gunung Merapi erupsi semakin membesar, padahal 3 hari kemarin itu apa ada sesuatu? Itu baru tanda-tanda ataupun alarm untuk manusia supaya bisa kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah. Bahwasannya nanti gunung itu pun pastinya akan mengeluarkan lahar. Meletus maksudnya? Ya. Iya. Karena di sana sudah banyak segala kemaksiatan pun sudah banyak. Kemaksiatan? Apapun ada di sana. Perasaan Gunung Merapi kan cuma penambang pasir Ki. Ya. Apa ada kemaksiatan di sana? Yang nantinya akan puncaknya itu sampai meletus dikarenakan salah satunya faktor kemaksiatan. Dan sebagai tanda nantinya akan ada yang memimpin suatu saat nanti di tanah Nusantara ini. Maksudnya sebentar lagi memang Indonesia akan menghadapi pemilu. Apa ada hubungannya dengan itu Ki? Bukan itu pemimpin yang saya maksud. Pemimpin yang saya maksud itu nantinya masih sangat disembunyikan. Iya. Calon pemimpinnya itu. Ya. Tapi sudah ada di tanah Jawa ini. Maksudnya kalau bukan pemimpin pemilu ini berarti pemimpin apa Ki? Pemimpin akhir zaman nantinya yang memimpin manusia di akhir zaman ini. Yang akan memperbaiki semua sifat-sifat kejelekan manusia yang ada di diri manusia ini. Berarti sosok pemimpin akhir zaman sudah terakhir. Ya, itu semua alam akan menyambutnya.
dengan berbagai bala dan kesengsaraan diturunkan di tanah Nusantara ini. Ya. Kenapa dengan bala dan kesengsaraan, Ki? Ya, hanya Dia yang mampu, yang akan memperbaiki dan akan Nusantara ini menjadi jaya. Berarti Indonesia ini akan mengalami hal yang buruk, maksudnya? Ya, Sebelum sosok beliau muncul akan mengalami hal seperti ya, astagfirullah. akan ada huru-hara di mana saja. Huru-hara. Bala semuanya akan terjadi musibah di tanah Nusantara ini. Namun tidak semuanya akan diturunkan secara langsung, melalui prosesnya bertahap demi bertahap, yang sekarang sudah dirasakan hampir oleh manusia yang ada di Nusantara ini. Hanya manusia yang eling kepada Yang Maha Kuasa. Iya, Allah Akbar, subhanallah. Tapi semua manusia di Indonesia khususnya mayoritas muslim, Ki. Ya, Apa nggak pada eling sama itu? Mereka sholat, berzikir. banyak yang luarannya seperti ulama maupun kiai, tapi di dalam dirinya kita tidak tahu. Iya, memang kita tidak bahwasannya ada pengikut anak buah Dajjal di dirinya. Astagfirullahaladzim. Walaupun itu seorang ulama, Ki. Ya, itu luarannya saja. Karena manusia melihat hanya sisi luarnya saja. Iya. Hanya orang-orang tertentu yang mata rohaninya telah terbuka, yang bisa melihat sesosok manusia itu. Allah Akbar. Apakah iblis atau malaikat di dalam dirinya itu. Tapi kayak banyak orang yang seperti kami tidak mengetahui mana ini ulama benar yang harus diikutin, kiai yang harus kami ikutin, atau jangan-jangan ini pasukan anak buah Dajjal. Itu gimana, Ki? Ulama maupun kiai itu Iya. kebanyakan hanya berkedok membawa agama-agama Astagfirullahaladzim. untuk memperbanyak jamaahnya, hanya untuk semata-mata dihormati, disanjung. Itu yang diinginkan oleh mereka. Namun ulama atau kiai yang tidak ingin mereka ketahui, pastinya ulama itu akan bersembunyi dan tidak ingin dibela oleh siapapun apabila ulama itu mendapatkan musibah ataupun fitnah Oh iya. dari siapa saja. Iya, iya. Oh. Subhanallah. Apa? Tapi tidak semua ya, Ki. Ya, Kalau semuanya khawatir kami. Banyak saudara-saudara kami di luar sana yang ingin mencari guru, tapi malah terjebak
ketidaktahuan itu, Ki? Akhir zaman sudah saatnya, bukan lagi mendekat, tapi sudah saatnya masuk ke fase akhir zaman ini. Allah Akbar. Dan tinggal nunggu waktunya saja. Astagfirullah. Masih banyak umat muslim yang belum tahu tentang ini, Ki. Ya, oleh sebab itu nantinya manusia itu akan terbagi menjadi dua golongan, yang mana akan menjadi pengikut Dajjal maupun pengikut pemimpin akhir zaman. Allah Akbar. Semoga banyak yang menyadari hal ini. Amin, amin, ya Allah. Oleh sebab itu nantinya bala dan musibah itu akan diturunkan di Nusantara ini untuk semata-mata memperingati manusia itu untuk kembali menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi Ki Lesmana bilang akan ada huru hara yang besar, huru hara yang seperti apa, Ki? Ya, untuk saat ini huru hara itu pasti akan terjadi. Iya, saya kadang melihat kondisi saat ini mau mendekati pemilihan pemimpin Indonesia secara lahir itu sudah terasa panas, saling menjatuhkan. Apa ada hubungannya dengan itu, Ki? Itu karena didasari adanya kepentingan pribadi di setiap diri manusia itu. Tidak peduli dengan cara apa, dengan cara kotor maupun cara apa saja, untuk bisa mencapai titik yang dia inginkan. Astagfirullah, berarti menghalalkan segala cara. Ya, iya. Bukan murni. Ya udah, semoga ini menjadi persiapan untuk kami semua, Ki. Iya, insya Allah, Ki. Terima kasih saya ucapkan sekali. Mohon maaf Ki kalau saya mengganggu pertambahan Ki di sana. ya tidak apa-apa. Terima kasih Ki atas waktunya. Mungkin Ki mau memberikan pesan kepada kami, Ki, karena kebodohan kami, ketidaktahuan kami dengan alam yang seperti ini. Apa yang perlu kami persiapkan, Ki, untuk agar kami kedepannya itu tidak salah mengambil jalan? Ya, karena zaman ini sudah di akhir. Iya. Untuk mempersiapkanlah diri kalian selalu berpegang kepada ketauhidan. Insya Allah. Itu kuncinya. Insya Allah. Jika suatu saat saya mendapatkan izin untuk bertemu Aki di Gunung Merapi, tanda-tanda seperti apa Aki di sana yang bisa kami lihat? Kami insya Allah jika sudah mendapat izin akan silaturahmi. Yang pastinya di sana akan ada golongan kami yang Muslim. Oh iya, iya. Yang juga ada di sana. Oh.
diarahkan, disambut. Betul sekali. Insya Allah Ki. Insya Allah. Mungkin kalau bisa biar gampang kami mencari pohon atau apa atau batu yang berbentuk apa. Saya akan langsung. Apabila kamu ke sana, saya akan menemui langsung. Oh, terima kasih Ki. Insya Allah itu pun kalau mendapat izin dari beliau. Ya, insya Allah Ki. Karena Aki sudah datang ke sini, ya mungkin sebagai terima kasih, insya Allah kami akan silaturahmi ke sana jika diizinkan oleh beliau. Ada lagi Ki pesan untuk kami semua Ki, khususnya untuk umat muslim, untuk umat manusia saat ini. Untuk umat manusia yang sekarang ini, Iya. akan banyak manusia-manusia yang akan disisihkan oleh alam. Astagfirullahaladzim. Oleh sebab itu, saya minta kalian untuk kembali ke jalan yang diridhai Allah. Insya Allah Ki. Sebelum waktunya itu akan diturunkan. Ya, insya Allah Ki. Itu saja dari saya. Terima kasih Ki. Subhanallah, terima kasih atas pesan dan ujangannya. Semoga ini banyak hikmahnya dan bisa kami jalankan khususnya untuk semua saudara kami Ki. Ya, terima kasih Ki. Mohon maaf jika saya mengganggu Aki. Ya, Saya silakan. pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menggemparkan ini ya. Jadi saya tidak berani menyimpulkannya. Silahkan sedulur Sapu Jagat ditonton lagi, direnungkan dari pikiran ke hati. Terus kalian lihat kondisi alam sekitar kita ataupun manusia-manusia di sekeliling kita, bagaimana kondisinya. Apakah memang wajar bala dan bencana diturunkan untuk memeringati manusia, ataukah memang ada sesuatu yang tidak pas untuk umat manusia kehidupan saat ini, lebih banyak maksiat atau lebih banyak kebaikan. Itu bisa dinilai oleh sedulur Sapu Jagat masing-masing. Dan semoga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semuanya, agar kita lebih istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.